Apa dampaknya? Harga-harga naik. Apa dampaknya? Kemiskinan naik, pengangguran naik. Apa dampaknya? Target mereka menurunkan kemiskinan 9,3% menjadi 7,5% tidak tercapai. Apa dampaknya? Masyarakat di bawah makin susah. Maka asumsi-asumsi kayak gini muncul pertanyaannya. Ini kejadiannya, nah ini situasi krisis ekonomi kayak gini yang akan terancam kayak gini misalnya, itu sebelum 20 Oktober atau sebelum 20 Oktober. Kalau sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo yang tanggulangi karena dia masih presiden. Ya. Tapi setelah 20 Oktober yang tanggulangi adalah anaknya presiden. Bisa awal. Apakah legal tidak legitimate itu memicu kerusuhan politik apa enggak? Punya relasi dengan cerita ekonomi, Gus Nur. Jelas tadi legal legitimate memantik kerusuhan. Cuma dia tidak punya dua. Dia tidak punya kepemimpinan, gitu kan? Data kepemimpinan tidak ada. Lalu kemudian masih tetap berhadapan dengan aparat penegak hukum yang luar biasa, gitu ya. Ada igniting-nya ada di situ, sparkling-nya ada di situ. Pemantiknya the fire. Ya, Pemantiknya ada di situ. Nah, ketika Joko Widodo mengambil sikap sebelum 20 Oktober dengan daulat sipil atau dekret, maka dia menjadi sebuah upaya mengatasi keselamatan keluarga, jadi memberikan keselamatan keluarga, jadi mengatasi tentang tekanan masyarakat terhadap ketidakterimaan. Bayangkanlah, iya. 200 sekian juta rakyat Indonesia disandra oleh satu keluarga. Modalnya begitu gitu. Sampai orang ini Indonesia cuma diperintah oleh 5 orang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi syukrulillah haqqa syukrulillah haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita melanjutkan setiap kali dialog dua sekolah. Kita soalnya ini daripada pengamat ya enggak. Iya. Saya biasanya protes kalau dibilang pengamat politik. Saya dosen politik. Jadi bukan pengamat politik, dosen politik. Jadi memang dengan research atau seringkali kita dianggap, fokus loh, bicara tidak data loh. Masa kita jadi dosen, membimbing skripsi ratusan skripsi, membimbing tesis ratusan tesis, membimbing itu bukan disertasi ratusan disertasi. Itu bukan data gitu? Dianggap bukan data. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bicara di ruang publik itu adalah hasil dari bacaan-bacaan, belum lagi bacaan-bacaan advance. Iya. Advance writing. Kalau mahasiswa masih kita selalu ngomong non advance. Karena kan kita memperbaiki itu koreksi dan sebagainya. Tapi kalau yang advance itu kolega-kolega kita di seluruh dunia. Nah, Bang, kalau kita ngomong bicara political behavior dari para elit kayak gitu ya. Ada yang baru jam 4 sore sudah deklarasi menang kayak gitu kan. Ada yang belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian as entitled to be the as elected presiden, kemudian membahas tentang kerjasama. Saya takutnya bukannya bertemu dengan Xi Jinping itu adalah apa namanya sebagai program. Kalau dulu kan dilantik dulu oleh MPR, kemudian program keliling kayak gitu kan. Jadi menghargai proses yang ada. Tapi bukan apa-apa, apakah ini bagian dari lapor kepada Ndoro bandarnya atau Ndoro apa kalau di dalam konteks itu satu. Nah, tentu saja karena berbagai macam persoalan proses yang terjadi dari mulai rekrutmen, nepotisme, kemudian KPU-nya sendiri dalam proses itu, ini kondisi kepolitikan kita sebetulnya tidak sedang baik-baik saja dalam konteks itu. Karena kalau di Senayan, kalau ukurannya formal legal, ya jadi di Senayan itu ada oposisi parlemen, tapi kan sudah lama oposisi parlemen ini tidak bunyi, karena dia sudah dikooptasi, tersandra masing-masing itu. Bahkan semua rekrutmennya melalui penyanderaan kan? Kayaknya hampir semua ya, jadi menteri, lembaga-lembaga negara. DPR dan sebagainya, ketua-ketua partai yang itu juga menjadi persoalan. Sehingga kalau kita ingat nggak waktu itu bahas tentang bagaimana dengan model the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka penuh dengan tipu muslihat, fabricated election, dan terakhir saya bicara tentang unelectoral kudeta elektoral, yaitu kudeta sepertinya ada pemilu demokratis melalui populisme, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah memenangkan seleksi kandidat tertentu yang kebetulan itu juga anak presiden. Nah, waktu itu kita bahas juga kira-kira gimana kalau sudah dimenangkan oleh MK, dimenangkan oleh KPU, kemudian membentuk second cabinet, ataukah bahas tentang tetap power sharing, mereka bagi-bagi kekuasaan, bahkan
ada keinginan yang kemarin jadi kontestan di Pilpres kemudian diajak lagi, karena dulu PS kan juga demikian kayak gitu ya, dia jadi kontestan tapi kemudian jadi menteri. Apakah model yang seperti itu akan dilakukan lagi? Tapi pada saat yang sama juga statement di satu sisi statementnya melanjutkan, jadi melanjutkan kebobrokan dari rezim sebelumnya atau melanjutkan memperbaiki kebobrokannya. Ini juga menjadi pertanyaan. Kalau kita dulu bahas 65 janji-janji, apakah ada yang dilaksanakan? Nah, sekarang ditambah makan gratis, kemudian FK sampai membentuk fakultas kedokteran sampai 300 fakultas. Sebetulnya sederhana. Kalau kita mau bicara tentang kalau Anda berkuasa, bagaimana dengan pendidikan? Karena itu investasi terbesar dan penting bagi negara. Kesehatan. Nanti kalau Bang Nursi waktu itu bahas tentang bagaimana itu perkembangan dari One Health Policy 2024, itu juga menjadi persoalan bangsa dan membuka lapangan pekerjaan untuk anak bangsanya sendiri, bukan untuk bangsa lain kayak gitu ya. Kalau kita pembangunan yang dikonekkan dengan obor, ya, akhirnya yang datang TKA dari Cina, itu menjadi persoalan. Ditambah lagi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kedaulatan negara, ya, apalagi pemahaman tentang Palestina juga waktu di debat juga kurang ini ya, menurut saya sih agak kurang ada positioning tertentu. Nah, kalau kita lihat sekarang yang non parliamentary opposition ini kan juga cukup banyak gerakan-gerakannya, dari mulai Prof. Din dan kawan-kawan ada gerakan penegakan kedaulatan rakyat, HRS sendiri juga sekarang sudah bersama-sama dengan Din Samsudin di dalam konteks itu. Teman-teman buruh nanti 1 Mei ini juga menarik kan untuk kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, kira-kira sampai nggak nih Bang? Sampai 20 sampai 20 Oktober dan what next gitu ya, setelah 20 Oktober atau sebelum 20 Oktober ini kan sebenarnya masa-masa krisis gitu. Apakah bisa dipertahankan rezim ini ataukah akan terjadi pergolakan serius di dalam konteks itu, ataukah momentum akan diambil alih oleh gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ataukah oleh gerakan revolusi, atau balik lagi untuk mengembalikan kehidupan demokrasi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam hitungan 3 bulan terakhir ini ditanya oleh banyak kalangan, Anda bicara what economic outlook katanya. Economic outlook 2024, Anda dalam posisi moderat tidak, tapi lebih cenderung radikal. Oh, pesimis. Banyak orang mengatakan gini loh, kita adalah orang-orang yang beragama, tidak akan yang namanya kita dalam konteks pesimis, tapi kita menunjukkan realitas apa yang terjadi sehingga kita bisa punya jalan keluar untuk menyelesaikan itu. Ini analisis, jadi jangan kemudian dicap Bang Nursi pesimis. Kita kritis sebetulnya. Kajian kritis. Bang, ditambah lagi, apa sih pentingnya economic outlook di dalam konteks kehidupan politik? Oke. Jadi ketika kita bicara berdua tentang ekonomi outlook 2024, kami memang tidak dalam posisi optimis. Kami dalam posisi moderat cenderung pesimis. Itu disebabkan minimal ada 5 penyebab. Kita bicara perang Ukraina Rusia, kita bicara sekarang Gaza, Israel. Kita perang Laut Cina Selatan tidak pernah. Sekarang ditambah Houthi, Laut Merah. Jadi Laut Cina Selatan, Laut Merah, ditambah lagi waktu itu belum Iran, kita belum disebut, belum terlibat. Tapi minimal kita melihat Inggris sama Jepang sudah terkena resesi udah. Sejumlah negara Eropa sudah terkena krisis karena dampak dari Ukraina Rusia. Apa dampaknya? Dampaknya pertumbuhan ekonomi Amerika menurun, pertumbuhan Jepang menurun, pertumbuhan ekonomi Cina menurun, pertumbuhan ekonomi Eropa juga menurun. Yang dalam posisi stagnan cuma satu, Asia. Itu mungkin ingat kali stagnan dia. Bahkan stagnannya juga terancam menurun. Kenapa? Karena harga minyak yang terus bergejolak. Kenapa? Karena kebijakan inflasi tinggi masih tetap terus berjalan dan tingkat suku bunga tinggi yang masih akan terus berjalan sampai dengan akhir tahun.
Poinnya adalah indeks dolar akan terus menguat sehingga akan memukul negara-negara yang memang kondisi perekonomian makronya rapuh gitu. Terkenal Indonesia. Sehingga akhirnya dolar sampai $1 sampai dengan 16.200. 16.200. Iya, 16.200. Nah, kalau 16.200 seperti biasa juga sudah ditanya sejak beberapa bulan lalu. Saya bilang begini, sebenarnya 16.000 itu ambang batas psikologis. Ingat ya, ambang batas psikologis. Apa ambang batas psikologis itu? Dia akan nampak pada posisi apa yang disebut dengan utang per PDB. Nah, yang menarik, saya baru saja buka laporan statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan pada 19 April 2024. Jadi sangat baru. Recent ya? Iya, minggu yang lalu lah. Dan menariknya dalam statistik utang luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, mereka tidak berani menyatakan perubahan utang luar negeri per PDB. Mereka masih menyatakan utang luar negeri per PDB masih pada angka yang lama, 29%. Padahal dalam hitungan saya sudah sampai 31%. Menarik kan? Nah, kenapa angka ini dan muncul? Angka 2% itu sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau the lay person mendengarkan IC kan akan cuma 2%. Jangan lupa ribanya berapa itu? Kalau saya langsung tanya ribanya berapa jadinya? Gitu. Karena itu menyangkut soal berapa utang luar negeri sendiri mencapai 407 miliar 204 juta US dollar. Gitu kan? Lalu kemudian kita lihat PDB-nya yang mencapai 11.000 sekian triliun. Nah, kalau begitu dengan kondisi perekonomian kayak gitu, maka pertanyaannya, andai kata harga minyak mentah West Texas Intermediate sampai dengan $100 per barel, apa dampaknya? Mereka sudah jawab kemarin. Dampaknya adalah defisit anggaran melebar, tidak lagi 2,19%, tapi sampai 2,8, mendekati 3. Kalau mendekati 3 sama dengan posisi mereka kemarin terkena krisis karena COVID, bahkan lebih posisinya. Apa poinnya? Makin berat APBN untuk mendongkrak pertumbuhan. Kalau ingin tetap ini, maka harus ngutang lagi. Walaupun kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Jadi sejak 2012 sampai dengan 2024 baru kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Baru kemarin 2023. Tapi itu juga karena posisinya tarikan pajak yang luar biasa. Sementara juga yang namanya posisi ekspor keluar juga bagus, jadi keseimbangan primer juga bagus, maka surplus dia. Persoalan besarnya menjadi ketika yang namanya harga minyak menyentuh $100 per barel, West Texas Intermediate 100 per barel, maka kebutuhan yang sekitar 1 juta barel per hari, 1 juta barel per hari importnya nol. Kenapa? Karena kilang kita tidak cukup, jadi sekitar 900.000 sampai 1 juta. Saya ngitung sekitar 900.000 kali $1 kali deh $100. Berapa sudah? Kalau 900.000 kali 900.000 kali 100 sudah berapa? Udah kena 90 juta kan? Bukan 9 juta tapi 90 juta dolar. Bukan dalam rupiah nih, in dollars. US dollar. Jadi kebayang nggak itu satu hari kita membutuhkan jutaan dolar keluar hanya untuk mengimpor minyak? Apa dampaknya? Karena kebutuhan dolar yang tinggi itu dampaknya menjadi inflasi naik. Dalam ilmu ekonomi namanya cost push inflation. Inflasi yang disebabkan dorongan belanja, dorongan biaya. Apa dampaknya? Harga-harga naik. Apa dampaknya? Kemiskinan naik, pengangguran naik. Apa dampaknya? Target mereka menurunkan kemiskinan 9,3% menjadi 7,5% tidak tercapai. Apa dampaknya? Masyarakat di bawah makin susah. Maka asumsi-asumsi kayak gini muncul pertanyaannya. Ini kejadiannya. Nah, ini situasi krisis ekonomi kayak gini nih yang akan terancam kayak gini besarnya itu sebelum 20 Oktober atau sesudah 20 Oktober gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan soal pelantikan presiden. Kalau sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo yang tanggulangi karena dia masih presiden. Tapi setelah 20 Oktober yang tanggulangi adalah anaknya presiden. Bisa nggak? Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya Sri Mulyani lagi. Enggak akan diganti. Saya nggak ngelihat. Saya sudah dapat kabar siapa akan menjadi menteri perindustrian kalangan neoliberal mana,
Apakah isunya Nggak, tapi kan yang Bang Nursi dulu bahas kan semua masih dalam kerangka satu ideologi neoliberal? Jadi Siapapun presidennya, neoliberal sistem. walaupun neoliberalnya bisa state model kayak komunis Cina atau model kayak Washington. Iya, tapi Atau poinnya adalah Beijing, Jinping, atau Washington. poinnya gini, Politik kalau sudah masuk administration. ke wilayah itu, emang bisa dalam rentang waktu 2 tahunan mengubah sekitar 120-an undang-undang yang sudah neolib kayak gitu. 120-an undang-undang. Ya, untuk bisa ke DPR aja mesti dia harus mengembalikan money politics yang Luar biasa. lakukan kayak gitu. 120. Atau how far they understand, sejauh mana mereka paham bahwa inti roh dari undang-undang yang ada selama ini adalah neoliberal. Mereka udah dihapus dong. Udah Kembali ngerti? ke Undang-Undang 45. Nggak, maksudnya orang-orang ini pahamkah bahwa produknya dia selama 10 tahun terakhir ini berapa ratus tadi? 120-an. 120-an undang-undang itu adalah implementasi dari neolips materialism yang ada atau model yang seperti itu, rather than sebetulnya Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Istilah kita bukan itu semua. Apa? Ultra neoliberal. Ultra lagi ke belakang. ultra slavery modern slavery ultra modern slavery system. Pokoknya kita punya beberapa konsep yang kita sampaikan. Nah, ini kan mengingatkan kepada baik itu eksekutif, presiden dan wakil presidennya, maupun itu yang legislatif, yaitu DPR dan DPD-nya, untuk memahami bahwa apa yang Anda lakukan, mengetok-ngetok palu untuk undang-undang itu ternyata bertentangan dengan pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan bertahan dengan pasal-pasal konstitusi, tapi harus pada bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul sekali. Nah, jadi ini perlu mendapatkan pemahaman tertentu. Persoalannya mereka baca atau tidak. Iya. Ya. Oh, alam bisawab. Bukan. Gampang jawabnya. Orang Indonesia kan narasinya rendah. Literasinya bukan narasi. Literasinya rendah. Jadi dari sana Usdol, ketika kita lihat peta persoalannya begitu, ancaman besarnya kenaikan harga minyak, ancaman besarnya Federal Reserve tidak turunin suku bunga, maka terkenalah rupiah, maka terkenalah cost inflation, maka terkenalah belanja-belanja kebengkak. Ujungnya adalah tidak akan ada stabilitas harga. Apa dulu istilahnya yang price Stability. Dan itu harusnya negara yang menjaga kan? Betul, kan itu peran negara ada di situ. Peran negara itu hajat hidup orang banyak, bukan swasta. Itu hajat hidup orang banyak, Jadi yang disebut dengan hajat hidup orang banyak, kata kunci sebenarnya price stability. Price stability terutama pada public goods, terutama pada public services, pada tingkat yang wajar. Nanti harganya stabil, tapi pada tingkat yang mahal kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, sekarang kita terusin, kalau dia terjadi sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo akan mengatasi. Nah, mengatasinya ke persoalan besarnya akan menimbulkan perpanjangan atau enggak? Dia akan ambil posisi untuk gitu ceritanya. Jadi gimana kalau setelah 20 Oktober, maka kalau sebelum 20 Oktober, sebelum 20 Oktober, rezim yang sekarang pasti akan mengambil tindakan yang mungkin extraordinary. Apa? Darurat sipil. Paling gampang ya. Darurat sipil. Tapi kalau tidak darurat sipil, ini tapi apakah bisa meyakinkan gerakan-gerakan yang hari ini? Di situ yang saya maksud. Apakah kembali ke pembicaraan awal? Apakah legal tidak legitimate itu memicu kerusuhan politik atau apa enggak? Punya relasi dengan cerita ekonomi, Husnul. Jelas tadi legal legitimate memantik kerusuhan. Cuman dia tidak punya dua. Dia tidak punya kepemimpinan, gitu kan? Data kepemimpinan tidak ada. Lalu kemudian masih tetap berhadapan dengan aparat penegak hukum yang luar biasa, gitu ya. Nah sekarang kalau modal itu masih tetap kuat, tersimpan rapi, kemudian diimbuhkan dengan kerusuhan, diimbuhkan dengan kisruhan ekonomi, dikisruh dengan krisis ekonomi, maka dia akan terpicu. Ada
ignitingnya ada di situ, sparklingnya ada di situ. Pemantiknya Lit the fire. Lit the fire Ya, itu pemantik. Pemantiknya ada di situ. Nah, ketika kita melihat ada pemantiknya di situ, nah Joko Widodo di situ akan ngambil sikapnya tentu ya perpanjangan jabatan tadi. Jadi perpanjangan jabatan sendiri atau perpanjangan jabatan anaknya, itu perpanjangan jabatan juga. Kalau saya lihat perpanjangan. Walaupun mungkin timnya agak sedikit. Nah, kalau terjadi perpanjangan jabatan, sesungguhnya Joko Widodo sedang menyelamatkan tesa tentang Gibran sebagai common enemy. Kan including presidennya. Iya, jatuhnya begitu jadinya. Kan orang merasakan ketidaksukaan orang pada bagaimana Gibran yang lolos karena persoalan pelanggaran etik. Iya. Nah, orang tidak MK nggak bisa terima itu terjadi pelanggaran etik dan posisinya di situ gitu. Oke. Ketika Joko Widodo mengambil sikap sebelum 20 Oktober dengan darurat sipil atau dekret, maka dia menjadi sebuah upaya mengatasi keselamatan keluarga, jadinya memberikan keselamatan keluarga, jadinya mengatasi tentang tekanan masyarakat terhadap tidak ketidakterima. bisa dibayangkan lah. Iya. 200 sekian juta rakyat Indonesia disandra oleh satu keluarga anak. Modelnya begitu gitu sampai ini Indonesia cuma diperintah oleh 5 orang gitu kan. Ya, walaupun di balik itu tentu saja ada pihak-pihak unholy alliances, ya kan gitu kan. Iya. Jadi persenggokolan jahat yang terjadi antara elit politik dengan elit ekonomi bandar. Bang, sebentar. Aku mau ini masih ada hubungannya di sini. Iya. Karena seringkali kita melihat bahwa dianggapnya kondisi ekonomi, kan kalau Bang Nursi selalu menjelaskan kondisi ekonomi. Iya. Bukankah kondisi ekonomi sekarang itu beberapa data menunjukkan kita sekarang jauh lebih buruk dibandingkan 98? Kalau Enggak. Kalau ngambil data yang saya punya, yang saya bandingkan dengan 97 98. Ini saya bandingin misalnya pertumbuhan ekonomi 97 98 tuh 4,7, 98-nya minus 13,1. Sekarang pertumbuhan ekonomi bagus, 5,05 pertumbuhan ekonomi. Gini rasio memang naik di 97 0,359. Di kondisi sekarang 0,382. Itu artinya ketidakadilan meningkat. Jadi lebih buruk kan sekarang ketidakadilan. Gap antara kaya miskin dan sebagainya. Oke, di situ. Kemiskinan tapi menurun, Mas Nol. Nah, di sini orang biasanya nanya, bagaimana ukurannya? Bukan. Bagaimana mungkin angka kemiskinan turun tapi ketidakadilan meningkat? Itu artinya orang kaya makin kaya. Jumlah orang miskin menurun, tapi tingkat keparahan kemiskinan yang meningkat. Itu penjelasannya. Oh gitu ya. Tapi balik lagi tadi Bang, berapa? 5, berapa? 5,05 pertumbuhan. Tapi Sementara Bang, 7 4,7. Tapi Bang, kalau dilihat kalau kita bahas tentang ekstraktivisme resources, bangkit parah. Itu ada nggak data di 98 itu seperti apa? Sekarang kan nikel semuanya, lahan, sawit, minyak, ini semuanya dieksploitasi delong paru. Itu bisa dilihat di ini Husnul, di neraca berjalan namanya. Apa itu? Neraca berjalan. Itu tadi yang saya bilang neraca berjalannya bagus Husnul. Menumbuhkan angka yang bagus, positif gitu ya, karena memang ekspornya bagus di situ. Tapi pada saat yang sama ketika neraca berjalan itu bagus, diikuti juga dengan namanya keseimbangan primer yang positif, tetapi nilai tukarnya jatuh. Jadi sebentar. Secara ekonomi ada masalah. Ada masalahnya. Anda bisa melihat neraca perdagangan bagus, surplus. Oke. Tapi nilai tukar jatuh. 16.000 tuh. 16.200. 16.000. Kalau dilihat dari angka nilai tukar jatuh, memang akhirnya surplus karena dirupiahkan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya, dari posisi surplus muncul pertanyaan, itu surplus punya siapa ya? Punya 9 naga itu. Paling tidak 10 istilah saya. 10 naga dan plus para elit biru. Enggak, maksud saya kondisi lingkungan, kondisi sumber daya alam yang sekarang itu dikeruk, dirampok habis-habisan. Itu beda kan dengan 98 dulu. Betul, tetapi itu ada nggak signifikan nggak maksudnya dari rusaknya lingkungan hari ini ya dia karena kalau saya lihat pertumbuhan kan lebih banyak
tergantung kepada ekstraktivisme resources dibandingkan yang industri-industri manufaktur atau Dia apa. pengaruhnya tidak langsung, Husnul. Dia pengaruhnya tidak langsung karena ujungnya nanti jatuhnya di nilai tukar. Oh gitu. Oh, pengaruhnya tidak langsung. Misalnya sekarang dihancurin itu di Kolaka, di apa namanya, di Morowali, Iya. di Halmahera, Iya. di Papua, Freeport bahkan, termasuk di Freeport. IKN, di wilayah-wilayah di Iya. Kalimantan, Iya. di Freeport itu termasuk? Iya, Iya. di Timika, Iya. kemudian Sumatera juga demikian, puluhan apa namanya jutaan hektar Iya. disawitkan dan sebagainya kayak gitu loh. Maksudnya dibandingkan dulu di 2098 misalnya, Iya. sejauh mana sebetulnya pertumbuhan perusakan sumber daya alam atau Lebih parah perampokan sekarang. sebenarnya. Lebih parah sekarang. Kalau Artinya sebetulnya kondisi sekarang itu secara ekonomi, sumber daya alam dan sebagainya parah, Iya. ya kan? Iya. Tapi kenapa mereka masih bisa bertahan? Nah, variabel apa sebetulnya? Variabel membesarnya PDB di sini ini menarik pertanyaan Husnul. Saya jawab pertanyaan Husnul. Saya menjawabnya lewat PDB per kapita. Oke. PDB per kapita 97 itu cuma 3,2 juta. 3,2 juta. Jangan lupa saat itu masih dolar sekitar 1.800 sampai dengan 2.000. PDB per kapita 1.400. 1.800 2.000 masih. Oke. Lalu berikutnya kalau kita lihat sekarang PDB per kapita menarik di sini. Bisa 75 juta. Dia menjadi sekitar 4.920 US dollar. Ya. Kalau di dolar. Kalau di rupiahin 75 juta. Artinya PDB per kapitanya naik. Tapi PDB per kapita ini kan tidak mungkin karena tidak mungkin orang miskin punya pendapat. Emang konsumen punya duit 75 juta per bulan. Kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat makin menurun. Ketiga, tidak ada sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memperbaiki tingkat pendapatan. Di saat yang sama, harga-harga meningkat. Gitu. Akhirnya Pinjol. karena very easy on the just rekening Iya. plus KTP. Iya. Nah, Terkena tapi gitu. guru kan, bapak saya guru, saudara-saudara saya guru, saya sendiri guru. Sedih gitu loh. Artinya kalau sampai akhirnya Husnul merasa sedih dengan posisi keguruan itu menunjukkan bangsa ini, masyarakat ini, pemerintahan ini tidak menghargai intelektualitas. Yang dihargai adalah kekayaan dan jabatan. Kayak gitu. Urus itu guru. Padahal pada saat yang sama ingat di kita kan juga aktivis-aktivis 98, jadi jangan diklaim bahwa kan ada yang selalu klaim bahwa dia sendiri yang aktivis 98 atau 98. Salah satunya kan kita perjuangannya kan APBN untuk pendidikan kan sampai 20%. Lah kok sekarang gurunya yang terjerat padahal guru kan paling tidak dia literate dengan itu. Itu bukan lagi misallocation, tapi disallocation statusnya kalau sampai kayak gitu. Karena perintah konstitusi memang 20%. Ya. Tapi kan dialokasikan 20% ternyata Untuk apa itu? Di situ ada ada kesalahan alokasi di situ. Kenapa salah alokasi? Tadi istilah Husnul, proyek. Atau pada saat yang sama juga gempuran materialisme. Iyalah pasti. Udah pasti gitu. Kan itu kan di satu sisi gempuran materialisme, di sisi lain kemudian yaitu tadi yang bagaimana negara hadir atau tidak hadir di dalam konteks menyelesaikan masalah kemiskinan ini atau menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan rakyatnya kayak gitu kan. Oke, sekarang skenario kedua. Kalau itu kejadian 120 Oktober gimana? Rezim baru yang tidak baru karena kan ditambah lagi dengan beban kesehatan. Kan urusan rezim ini kan saling sandra kan. Iya. Menyandra dengan naruh anaknya di situ, menyandra dengan bahwa tenang saja saya sudah ada di sini, kemenangan sudah dipegang, siapa yang bisa, dulu kan dia sempat kan mengatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan saya, udah hebat kayak gitu ya.
yang seperti itu. Kalau kalian bisa mengalahkan saya, kalian hebat. Hebat kayak gitu. Nah, Jadi artinya kalau kejadiannya setelah pemilu, setelah 20 Oktober, berhadapan sekaligus dengan beban kesehatan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, MPR harus berperan. balik lagi ya. Tunggu sebentar. Boleh nggak MPR memilih presiden, wakil presiden? Kan mau tidak mau kalau ada problem naik si Boleh wapres, dong. boleh nggak si MPR memilih? Nggak boleh. Jadi ya udah wapresnya sendirian. Karena MPR-nya tidak boleh menerbitkan. Jadi di dalam konteks konstitusi, kalau presidennya berhalangan tetap, MPR-nya harus memperbaiki dulu konstitusinya. Jadi harus supaya dia bisa memperlakukan amandemen konstitusi khusus pasal 3, presiden, pasal 3. bukan 6A. Enggak, pasal 3. 6A. Nah, cerita-cerita seperti ini menggambarkan betapa memang baik sebelum maupun sesudah 20 Oktober pemerintahan dalam kondisi rawan, rapuh, dan insecure, fragile. Tapi Bang, ada yang percaya betul bahwa paslon terpilih ini punya komitmen untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita pakai pengalaman 2019 ya. Ya, betul. Misalnya Husnul juga akan pakai pengalaman 2019 nih. Kalau pakai pengalaman 2019, memang Indonesia Paradox ingin kembali ke Undang-Undang 45. Anggaran dasar Gerindra juga mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau sesudah 20 Oktober ada kemudian tim work dari Gerindra untuk ke sana, saya kira angka-angka yang kita munculkan pada talkshow kita sebelumnya, bahwa pemilu pilpres langsung bukan sekedar menyita biaya, tapi juga menyita psikologi sampai akhirnya melahirkan keterbelahan bangsa, bahkan rekrutmennya juga berantakan, nepotisme, amburadul, gitu ya. Maka saya kira Gerindra harus mewujudkan anggaran dasarnya, presiden harus mewujudkan cita-citanya untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa ini lewat Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Dengan begitu krisis teratasi, Husnul. Oke. Itu kalau saya lihatnya, kalau pertanyaan Husnul begitu. Maka sekarang antisipasinya adalah, kalau saya melihat antisipasi untuk bisa sampai seperti itu, harus ada model yang bisa dibangun tentang bagaimana relasi ekonomi politik dan politik ekonomi sehingga memunculkan rasa keadilan. Itu posisinya. Artinya, kalau kembali pertanyaan itu, pertanyaan Husnul yang berulang kali tentang sumber daya, itu bisa terjawab dalam relasi produksi dan distribusi. Sehingga sumber daya, produksi dan distribusi dalam rangka membangun keyakinan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah itu memang adil. Gitu. Tapi pada saat yang sama, kan kita melihat di dalam teks yang disebar. Tapi pada saat yang sama, policy tentang food estate sebagai satu contoh kecil, apa yang terjadi? Itu case yang bisa diatasi, Ustaz. Pertahanan keamanan. Kalau soal pertahanan keamanan, pada soal food estate itu juga bisa diatasi. Yang saya masalahkan justru persoalan pertahanan keamanan pada perspektif IKN. Pertahanan keamanan IKN. Sudah sejak lama saya menyatakan tadi fragile and vulnerable, gitu loh posisinya. Contoh Alki antara Kalimantan dan Alki 2 ya di situ. Iya, di situ. Itu sebetulnya itu banyak sekali kapal-kapal bebas dari Amerika yang perusak kapal selam yang lewat di situ. Jadi sangat dekat sekali dengan IKN. Iya, itu selain dalam rute dengan Laut Cina Selatan. Iya. Jadi artinya kalau kita ngambil lagi dalam perspektif tadi, apakah kita akankah krisis gitu pertanyaan kita? Saya bilang sesungguhnya kalau memang kita punya komitmen untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa, yang kita bilang bagaimana pemimpin bangsa membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan, selesai. Dignity-nya kita. Nah, persoalannya, it is easy. Apakah itu gampang di dalam konteks itu? Tergantung siapa yang dia pilih untuk melakukan itu. Kalau orang sudah kita menunggu nanti tanggal 20 Oktober siapa yang berada di kabinetnya itu. Iya.
Ya. Apakah dia adalah tokoh-tokoh yang memang bisa mengembalikan atau punya trust untuk bisa mengembalikan dignity kita, ataukah sebetulnya cuma business as usual? Kalau business as usual itu pengkhianat berbaju pejuang. Emang siapa yang berjuang? Istilah saya jelas pengkhianat berbaju pejuang gitu. Kan Kalau makanya kita sebetulnya sudah tahu. menarik juga kalau kita lihat ya bangsa ini terlalu banyak pengkhianat dibandingkan pejuang. Padahal satu pengkhianat aja sudah bisa meruntuhkan sejarah Aceh waktu itu. Nah kalau sekarang banyak sekali pengkhianat, kira-kira bagaimana kita mengembalikan dignity kita sebagai bangsa besar negara Republik Indonesia yang dulu adalah negara-negara Islam dari Aceh sampai Tidore. Kalau melihat riwayat Prabowo sampai dengan pangkat Letjen dan itu ada di Kopassus, saya kira dia bukan tipikal masuk dalam kelas pengkhianat. Oke. Karena pangkatnya sampai dengan Letjen. Bahkan terakhir dia sampai menerima pangkat Jenderal Kehormatan. Walaupun itu ada analisisnya tersendiri. Tapi minimal kalau kita lihat riwayat pribadinya dalam konstruksi dia sebagai Letnan Jenderal dan berada di komandan pasukan Sandi Yuda, ya Kopassus, ya Kopassus. Maka karakternya adalah karakter bukan karakter pengkhianat. Persoalan pokoknya apakah memang dia ingin mewujudkan kata-katanya atau tidak. Nah di sini perwujudan kata-katanya atau tidak itu urusan istiqomah konsisten dengan statementnya. Nah di sini saya balik lagi ke dalam persoalan apa yang saya sebut sebagai inner capacity, modal dirinya. Belum sampai pada posisi yang disebut dengan social capacity, social capital. Inner capacity, social capital, ya. Modal kapital. Iya. Jadi inner capital, social capital, financial capital. Financial capital. Muncul dia jadi satu yang kalau pakai leadership. Saya kira kalau leadership dia sudah bisa membuktikan sebelumnya. Ya, ada Gerindra, ada ini. Dia sudah bisa membuktikan sebelumnya. Tapi kalau kajiannya menjadi begini, akankah krisis ini terjawab atau tidak terjawab? Terpulang pada ini, bagaimana inner capacity-nya, bagaimana social capacity and social capital yang menyangkut political capacity dan political capital-nya, lalu bicara juga modal finansial dan bagaimana ngebangun jejaring. Karena ketika kita mulai dengan inner capital atau inner capacity berhubungan dengan social capital, dia tidak bicara tidak hanya tentang nilai, tapi sekaligus bicara tentang jejaring dan data. Menarik kan? Jejaring dan data yang berhubungan dengan kelas kepemimpinan yang Husnul bilang tadi, yang selalu kita bilang. Jadi jawabannya adalah sebagai penutup dari dialog kita, apakah akan krisis atau tidak krisis tergantung pada seberapa dahsyatnya Prabowo Subianto berhasil mengembalikan modal sosial bangsa ini yang terdiri atas 5. 1. Nilai. 2. Komitmen. 3. Trust, jujur. 4. Jejaring sosial, jejaring politik, jejaring bisnis, jejaring ekonomi. Yang terakhir, kepemimpinan. Baru di sebelahnya berhubungan dengan modal finansial. Yang di bawahnya adalah soal big data. Ketemu di situ. Kalau ini bisa dijalin sedemikian rupa antara modal sosial dengan modal finansial, dan bagaimana menjahitnya dengan baik dalam posisi sinergi, equilibrium dan koordinatif gitu ya, maka saya kira bangsa ini berhasil mengatasi tekanan-tekanan tertentu. Apalagi kita tahu di 2024 ini akan ada pandemi yang lebih menakutkan dari tadi ya yang kita bahas tentang One Health Policy, yang jadi, sudah diteriak-teriakan, dikasih early warning oleh mereka yang berkepentingan, bahkan oleh John Hopkins. Ya, saya baru saja ngasih lihat ke seorang tokoh tadi pagi bagaimana John Hopkins sudah menebar virus ketakutan, fear industrial sudah disebar oleh John Hopkins University bahwa pada 2024 akan ada virus yang lebih mematikan, lebih menakutkan. Jadi buat saya apa namanya bang? Kalau pakai John Hopkins pakainya Disease X. Kalau pakai berita Wall Street Journal kemarin disebutnya sebagai nyamuk dengue
telah itu menyebar yang ke sudah seluruh banyak dunia. sekali dibahas oleh Ibu Dr. Siti Fadila Termasuk ya, saya. dan Iya. dan Bang Nursi. Iya, jadi artinya bagaimana relasi nyamuk Wolbachia dengan nyamuk dengue itu telah melahirkan satu rekayasa genetika baru pada nyamuk, sehingga tidak sungguh-sungguh nampaknya pada awal DBD, tapi ternyata DBD-nya Dan lebih itu beberapa rawan. sudah ada kasus kan di Jakarta ya. Kayaknya hampir di beberapa kota besar sekarang, bukan hanya Jakarta, dan lebih menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kalau tidak teridentifikasi sejak awal, dia segera menyerang sejumlah organ vital di dalam tubuh. Saya kira gitu, Snur. Iya, jadi kata kuncinya bagaimana mengoptimalkan mengembalikan modal sosial, lalu kemudian mengoptimalkannya dalam rangka terbentuknya modal finansial. Maka terjawabnya adalah ekonomi, politik, konstitusi. Jawabannya adalah bagaimana menegakkan ekonomi, politik, konstitusi. Dan tentu saja leadership, karena kita Muslim, ya balik lagi kepada ajaran Rasulullah ya, amanah, sidik, tabligh, fatwana, balik lagi ke sana. Jadi meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan itu juga bagian penting dari leaders. Apakah dia takut kepada Xi Jinping dan para bonekanya, atau takut kepada Biden dan para bonekanya, atau dia takut pada Allah dan Rasulnya? Kalau saya pakai pengalaman November 2023 di Singapura, sorry to say, saya harus bilang, musuh Anda lah bukan musuh kami. Musuh kami adalah bukan musuh Anda. Itu Prabowo Subianto. Artinya Prabowo tetap ingin tegak di tengah-tengah dua kekuatan besar. Jadi itu pertemuan Indo-Pasifik Forum di Singapura. Bagaimana Lloyd Austin bertarung dengan jenderal-jenderal Cina. Lalu Prabowo pidato di situ, musuh Anda adalah bukan musuh kami. Musuh kami belum tentu musuh Anda. Itu kata Prabowo. Prabowo ingin mengatakan sekali lagi, non-blok itu masih tetap tegak sikap dia. Politik non. Tapi untuk bicara kayak gitu harus terpulang pada ekonomi politik di dalam negeri. Harus terpulang policy-nya, jadi it's not only just statement. Ya, terpulang pada modal sosial politiknya. Dalam situasi kondisi tertentu. Yang dia merasa aman berbicara di situ. Tapi bagaimana kemudian policy yang lebih bicara tentang kepentingan nasional bangsa dan republik ini, rakyat Indonesia. Jadi bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia, bukan rakyat Amerika dan rakyat-rakyat yang lain, tapi rakyat Indonesia. Balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada gunanya. Kalau salah tentu saja mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.